kami menyerah, pendekar. Cepat, tolong! Nafas patahanan Puri Penglungkar lolos. Siapa yang melakukan? Seorang pendekar yang sangat sakti. Cepat laporkan pada Senopati. Baik. Mereka masih lagi melepaskan tangan kita. Apa pasukan pengawal Prabu Jayadipa yang melakukan? Hah? Betapa marahnya Prabu Mahesa Tunggal pada kita. Lanjutan dari kisah sebelumnya, di mana dahsyatnya rengkah Gunung Sudawirat yang telah mengobrak-abrik para pasukan penjaga Mahesa Tunggal di Puri Gunung Lungker dan kemudian membebaskan semua keluarga Prabu Jayadipa yang disekap di sana. Dan di saat itulah salah seorang prajurit yang masih selamat pun langsung melapor kejadian tersebut kepada Senopati Diwangkara. Mengingat ketatnya penjagaan serta didukung oleh pendekar-pendekar bayaran yang menjaga Puri Gunung Lungker, Senopati pun menjadi murka dan marah besar mendengar laporan tak terduga tersebut. Dan yang parahnya lagi, bahwa pembuat rusuh itu hanya satu orang saja hingga membuat Senopati Diwangkara pun menjadi bertanya-tanya siapa gerangan pendekar itu yang mampu menembus benteng penjagaannya tersebut. Sementara itu Sudawirat yang berhasil membawa kabur permaisuri raja dan putra-putrinya pun kini telah sampai di sebuah hutan lebat di batas kerajaan. Namun mereka terlalu lamban untuk segera menjauh dari kawasan Sawopitu tersebut, sehingga Sudawirat pun harus terus-terusan memperingatkan supaya mereka bisa berjalan lebih cepat tidak seperti siput yang sangat pelan seperti itu. Namun memang dasar putri-putri Prabu Jayadipa itu sangat tolol dan kebangetan sekali, bagaimana tidak mereka ternyata malah mengkhawatirkan kulitnya dibanding romonya yang kini tengah menderita di tengah hutan. Para putri-putri songong itu takut kalau kulitnya hangus terbakar jika terus-terusan terpapar sinar matahari dan menjadi hitam legam. Sudawirat yang baru memulai bertobat di jalan kebenaran itu pun benar-benar diuji mental sabarnya, menghadapi putri-putri raja yang tidak tahu diri tersebut karena sudah bersusah payah ia menolongnya malah yang ditolong seperti itu. Sudawirat pun tetap berusaha dengan kesabarannya, mengerahkan mereka untuk segera bergegas menjauh dari sana karena sudah dipastikan pasukan dari Sawopitu akan mengejar dan memburu keberadaan mereka. Tapi kami sudah sangat letih, pendekar. Terutama aku. Dan di mana Rama Prabu berada, sama sekali belum ada gambaran. Kelihatannya malah semakin masuk ke dalam rimba. Hei, persembunyian Gusti Prabu memang di dalam hutan. Jauh lebih lebat daripada hutan ini. Hah? Banyak ngomong. Ayo duduk. Tuan Putri. Dan yang benar saja, ketika mereka semua baru ingin hendak melangkah melanjutkan perjalanannya tiba-tiba Sudawirat pun merasakan bahwa adanya banyak pasukan yang kini akan segera mengepung mereka. Tidak lama setelahnya, pasukan dari Sawopitu pun akhirnya menghadang mereka semua sehingga permaisuri dan putra-putrinya di saat itu pun menjadi panik sekali ditambah adanya pimpinan prajurit Sawopitu yaitu Senopati Diwangkara tersebut. Sudawirat pun yang melihat banyaknya prajurit serta adanya Senopati tersebut tidak gentar sama sekali, meski seorang diri ia tetap melakukan perlawanannya untuk melindungi keluarga Prabu Jayadipa karena ia telah berjanji akan membawa mereka ke hadapan sang raja. Aku tidak mau kalian penjarakan lagi di Wangkara. Apakah Gusti merasa dipenjarakan? Bukankah kami memperlakukan Gusti tetap seperti keluarga raja? Semua kemewahan dan kemudahan tetap kami sediakan. Benar Kanjeng Ibu, buat apa kita menyusuri hutan yang belum tentu akan membawa kita kepada kebebasan? Iya, benar Kanjeng Ibu. Iya Kanjeng Ibu. Salah-salah malah membawa kita terjungkal dalam jurang. Di puri itu kan jauh lebih nyaman dan tenang, dan kita juga tidak merasa seperti tawanan. Omongan Putri Gusti itu lebih jujur dan masuk akal. Tidak, Kanjeng Ibu. Aku tidak sudi di bawah kekuasaan para pemberontak. Oh, baik. Tangkap mereka! Pendekar, tolong! Tolong pendekar! Pendekar! Tolong! Kita harus cepat meninggalkan tempat ini, Pangeran. Kalau tidak, sebentar lagi bantuan dari Kedaton Sawopitu yang jauh lebih banyak akan dikerahkan ke tempat ini.
Sementara itu terlihat rombongan Aki Lulur yang telah berhasil membebaskan para rakrian yang ditawan oleh Raja Bejat Mahesa Tunggal akhirnya telah sampai di dalam hutan tempat persembunyian Prabu Jayadipa. Pangeran Mundu selaku kerabat dari sang Prabu itu pun langsung menyampaikan kabar gembira tersebut bahwa rakrian yang dipenjara di Sawopitu telah bebas. Akan tetapi sang raja pun tidak mempercayainya, karena ia menganggap bahwa selama ia mendekam di dalam hutan sudah tidak ada lagi rakrian yang setia kepadanya. Namun apa sangka, sang raja pun dibuat terkejut ketika Tumenggung Jambe menyatakan sendiri dan memberitahukan bahwa masih ada banyak pendukungnya yang setia hingga saat ini dan mereka sudah dibawa ke tempat tersebut saat itu juga. Mereka telah dibebaskan dari penjara oleh pendekar Sudawirat dan Aki Luhur. Benar, Luhur? Benar, Gusti Prabu. Di mana pendekar itu? Dia mau membebaskan Gusti Permaisuri dan putra-putri Paduka di penjara yang lain. Sebenarnya kamu mau di mana sih? Terus terang aku mulai curiga sama kamu. Lihat seluruh kulitku tercabik duri, tapi tempat Romo Prabu juga kelihatan. Dan di malam itu, terlihat Sudawirat sedang membuatkan api unggun untuk Permaisuri dan putra-putrinya tersebut karena kemalaman mereka memutuskan untuk menginap di sana sejenak. Kuping Sudawirat di saat itu pun dibuat risih sekali oleh celotehan para putra-putri Permaisuri, dengan rasa tidak tahu diri mereka pun terus-terusan mengeluh. Hingga hal itu pun akhirnya membuat kesabaran Sudawirat tak bisa dibendung lagi. Ia pun menjadi marah besar sebab kebaikannya yang bersusah payah menolongnya malah tidak dihargai sama sekali. Hingga terbesit dalam pikiran Sudawirat untuk berhenti menyelamatkan mereka semua, dan ia pun hampir saja pergi meninggalkan mereka. Namun untung saja sang ibunda Permaisuri pun mampu meredam kemarahan Sudawirat, memohon dan meminta maaf agar memaklumi sifat putri-putrinya yang belum mengenal balas budi tersebut. Gusti Permaisuri, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau sikap putra-putri Paduka kalau mendapatkan kenyataan bahwa ayah mereka tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan. Kalau sikap mereka tetap seperti itu, saya yakin Gusti Prabu pun tidak akan kuat. Mudah-mudahan tidak akan seperti itu, Nak. Ketika tengah dalam perdebatan itu, tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan dengan adanya dua manusia aneh yang bisa terbang lalu turun menghampiri rombongan Sudawirat. Dan ternyata dua orang aneh tersebut adalah Kasmala dan Bahadur yang sedang kelaparan. Mengingat mereka berdua kini sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi semenjak persembunyian Kasmala dibakar oleh pasukan Malwapati waktu itu, dua begundal penyihir iblis tersebut berniat nebeng untuk bermalam di sana dan bergabung dengan rombongan Sudawirat untuk menghangatkan diri sejenak sambil meminta makanan. Namun sang Permaisuri pun menyerahkan semua keputusan kepada Tuan Sudawirat, karena ia tidak berani memutuskan untuk asal menerima kedua orang asing tersebut. Sebagai manusia, kita harus saling tolong-menolong, Kami kemalaman dan kebetulan tidak membawa pemantik api. Maaf, aku tidak akan mengizinkan kalian. Sombong kau anak muda! Iya! Dan alhasil Sudawirat pun mampu membinasakan makhluk-makhluk iblis pasukan Bahadur dan Kasmala dengan ajian pamungkasnya. Seketika itulah dua begundal laknat tersebut dibuat panik gemetaran akan dahsyatnya aji rengkah Gunung Sudawirat. Dua begundal itu pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata pendekar yang dihadapinya bukan orang sembarangan. Akhirnya Bahadur dan Kasmala pun segera kabur dan pergi dari tempat itu untuk mencari lokasi baru lagi yang dapat mereka singgahi. Kamu betul-betul di Wangkara. Berdiri. Mestinya, setelah kamu lihat penjara kota raja itu jebol, kamu seharusnya mengamankan Purim Lungker. Hamba sudah melakukannya, Gusti Prabu. Melakukan apa? Tapi pendekar yang disewa Jayadipa untuk membebaskan
kerabat mereka benar-benar mumpuni. Hampir separuh pasukan hamba terbunuh, Gusti. Dan singkat cerita, rombongan Sudawirat yang langsung melanjutkan perjalanannya di malam itu pun kini akhirnya telah tiba di goa persembunyian Prabu Jayadipa. Semua sanak keluarga pun akhirnya bertemu dengan sang raja. Hati bahagia Permaisuri yang telah lama menantikan pertemuan dengan suaminya itu pun akhirnya tersampaikan sudah, berkat adanya dewa penolong mereka yaitu pendekar Mahasakti Tuan Sudawirat. Maaf, Kisanak. Dari mana kalian? Dan mau bertemu siapa dari Sawopitu ini? Pertanyaanmu seperti Bandagina. Pelawak. Sudah tidak lucu lagi bertanya seperti itu, anak muda. Apa negerimu ini tertutup untuk tamu, he? Ini peraturan untuk semua orang asing. Jangan, Sebuah negeri tidak akan pernah bisa maju tanpa pengaruh bangsa lain, Tuan tidak usah bertele-tele. Jawab pertanyaan kami tadi, mengerti? Aku tidak mau menjawab. Kecuali rajamu sendiri yang bertanya. Ngerti, ngerti. Sementara itu setelah kekalahannya dengan Sudawirat, dua begundal Laknat Bahadur dan Kasmala pun akhirnya kini tengah berada di kawasan kerajaan Sawopitu dan membuat geger di sana. Mereka sengaja memporak-porandakan penduduk agar semua ketakutan serta juga banyak prajurit yang bertumbangan di sana karena mencoba melawan. Makhluk-makhluk sihir ciptaan Bahadur itu pun terus mengacau di Sawopitu dengan sangat membabi buta, hingga salah seorang prajurit pun langsung melapor kejadian horor tersebut kepada Prabu Bejat Mahesa Tunggal. Sehingga di saat itulah Mahesa Tunggal pun merasa terusik sekali mendapati pengacau di negerinya, di mana ia sudah pusing memikirkan lolosnya para tawanannya, sekarang malah ada sosok iblis yang membuat onar di sana. Tidak lama setelah Prabu Bejat Mahesa Tunggal keluar dari kedatonnya, dua begundal penyihir laknat tersebut pun muncul dan terlihat terbang di udara yang langsung berbicara kepada sang Prabu Bejat tersebut. Bahadur pun menjelaskan kedatangannya bahwa mereka berdua ingin singgah di sana, namun mereka berdua diserang oleh para prajurit. Kendati demikian, Prabu Bejat Mahesa Tunggal pun langsung menyauti omongan Bahadur barusan bahwa maklum mereka semua yang ada di sana sedang berada pada perasaan was-was karena ada permasalahan dengan pihak lain sehingga kedatangan orang asing pun patut dicurigai. Setelah mengetahui bahwa yang ada di hadapan dua begundal itu adalah Prabu dari kerajaan itu, dan mereka berdua mendengar bahwa negeri tersebut sedang ada masalah, niat busuk Bahadur pun muncul dan segera turun untuk menghadap pada sang Prabu. Mereka berdua pun memanfaatkan keadaan tersebut supaya mendapat tempat tinggal dan makan makanan yang enak. Bahadur pun menyatakan kesediaannya untuk membantu Sawopitu jika mendapatkan upah yang sebanding karena jelas-jelas ia sudah mengumbar kesaktiannya di sana. Kalau Tuan benar-benar mau membantu kami, masalah bayaran bukan persoalan bagi kami. Sawopitu bukan negeri miskin. Saya minta 1000 kepeng untuk kami berdua. Ditambah rumah untuk tempat tinggal kami, juga makanan setiap hari, Kalian akan mendapatkan semua itu. Tapi tolong, hentikan dulu keonaran yang kalian bikin di Kutaraja. Baik, Tuan Prabu. Ampun Gusti Prabu. Apa tidak berbahaya kita berkawan dengan mereka? Aku lebih tahu apa yang kulakukan. Ayo. Sementara itu di dalam hutan persembunyian Prabu Jayadipa, terlihat sang raja dan para rakrian serta prajuritnya sedang mempersiapkan jebakan Batman yang nantinya akan digunakan sebagai benteng untuk menghadapi musuh. Sang Prabu pun mengatakan strategi serangannya bahwa salah satu dari mereka harus memancing terlebih dahulu agar musuh datang untuk menyerang mereka yang nantinya para pasukan musuh akan masuk ke dalam perangkap jebakan Batman tersebut. Setelah merembukan semua itu, kini sang Prabu bengong sesaat dan bingung tentang kendalanya bahwa siapa yang akan diutus dalam misi tersebut yang berani untuk memancing pasukannya Mahesa Tunggal agar datang menyerbu mereka. Dan suara yang tak terduga pun muncul dari mulut Pangeran Indrabrata putra pertama sang Prabu, bahwa ia menyatakan kesiapannya untuk dijadikan sebagai umpan guna memancing pasukan musuh masuk ke dalam perangkap mereka. Sudawirat dan Tumenggung Jambe yang mendengar keberanian Pangeran Indrabrata pun dengan sigap juga langsung menyatakan kesanggupannya untuk menemani sang pangeran memancing ke Sawopitu.
Sementara itu Pangeran Indrasara selaku adiknya yang selama ini selalu meremehkan dan merendahkan Pangeran Indrabrata pun hanya bisa dibuat melongo menyaksikan keberanian kakaknya tersebut sedangkan dirinya tidak mampu berbuat apa-apa. Kau tahu, toh kita memasuki peperangan. Hamba mulai sadar, Romo. Dalam peperangan, tidak saja harus kuat, kita harus cerdas dan berani. Selama ini, Romo tidak pernah melihat kamu latihan kanuragan atau olah keprajuritan. Maaf, Romo. Menurut hamba, keberanian adalah modal utama dalam peperangan. Karena sehebat apapun ilmu yang dimiliki seseorang, pada saat dia kehilangan nyali keberaniannya, maka hilang pula makna dari ilmu yang dia miliki. Dia menjadi sama dengan orang yang tidak berilmu, Romo. Saya bersedia menemani Pangeran Indraprata, Gusti Prabu. Saya juga bersedia, Gusti Prabu. Seluruh kawasan ini dipenuhi dengan berbagai jenis jebakan. Meskipun mereka sudah masuk pada tempat ini, maka seluruh hutan yang sudah mereka lewati akan menjadi ladang pembantaian bagi mereka. Ada Prabu ingin lihat? Ya.